kalau ada nama bapak-bapak Rijal di sini, mohon maaf. Itu berarti ada nama Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Ramizan MPDI, yang kami hormati pengurus masjid dan ketua Ramadan Masjid Al-Jamiatul Rahmah beserta jajarannya. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir yang insya Allah kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang memberikan kita suri tauladan. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian acara pada malam hari ini, malam ke-8 Ramadan 1444 Hijriah. 1. Pembukaan protokol yang sedang berlangsung. 2. Proses singkat yang disampaikan panitia Ramadan. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ada sedikit pengumuman atau pemberitahuan berdasarkan daripada pembentukan ketua RW pada tanggal 20 Februari 2023 di masjid kita sudah terbentuk panitia amil zakat dan zakat mal dan zakat fitrah. Yang ketiga, kepada Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Ibu bapak, anak-anak kami, generasi umat, remaja-remaji, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana amanah dari Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru malam ke-8, makanya saya bawa catatan. Karena apa? Judulnya adalah haramnya LGBT dalam Islam. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Keras hadis ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Hadis ini tegas. Apa artinya? Siapa yang engkau dapatkan orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, apa hukumnya di sini? Faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah orang pelakunya, al-fa'il subjeknya, wal maf'ul dan orang yang disubjekkan atau menjadi sasaran atau objeknya. Ini dia. LGBT, L lesbian, B gay, B bisex, kemudian B transgender. Apa itu lesbian? Mohon maaf, karena ini judulnya memang harus kita sampaikan. Ada perempuan berhasrat dengan perempuan, laki-laki tak berlaku dengan dia. Kalau ada perempuan lewat menitik air liurnya,
Kalau ada laki-laki biasa saja. Begitu juga laki-laki. Kalau ada laki-laki yang lewat di depannya, maka melelehlah dia. Air liurnya maksudnya. Tapi kalau perempuan lewat, tak ada sedikit pun perasaan dia. Kemudian B, bisex, semua jenis kelamin masuk sama dia. Suka, itu suka, semua suka. Lalu T-nya adalah transgender. Ini Bapak Ibu, beberapa negara luar biasa sudah melegalkan, sudah meresmikan beberapa itu untuk bagaimana paham-paham ini agar diberlakukan dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat sosialnya. Itulah judulnya ini dari FDI malam ini. Begitu penting kita sampaikan. Agar apa? Orang kadang-kadang dari kaum ini menganggap kami ini adalah sudah takdir dari Tuhan. Bukanlah kami ini adalah yang kami buat di main-main, tapi memang sudah dari takdir Tuhan. Itu banyak yang mengatakan begitu. Maka ketika ada kalimat itu diucapkan berarti bahwa itu adalah sebuah hal yang biasa. Kalau sudah itu kita anggap hal yang biasa, orang kita yang normal ini menganggap kira-kira yang sakit itu dia atau kita yang normalnya sakit. Itulah kira-kira. Kalau itu terus kita dengarkan bahwa kami ini adalah biasa, kaum mereka mengatakan yang itu sudah gampang dan gamblang dan banyak. Bahkan menurut data di Provinsi Riau ini aja Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya sampai membuka informasi bahwa catatan dari Kesbangpol Provinsi, saya ambil datanya, itu sudah mencapai ada jumlah 3.000 yang mengidap paham daripada LGBT di Provinsi Riau. Bahagian mazhab mengatakan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka di dalamnya kita sudah tahu pertama adalah hukuman mati, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, menurut beberapa mazhab, yaitu yang disebutkan oleh mazhab Al-Imam Muhammad Idris As-Syafi'i rahimahullah. Bagaimana hukumnya menurut beliau? Menurutnya adalah hukumnya beliau kiaskan seperti hukuman berzina. Bagaimana dengan hukuman zina Ustaz? Az-zaniyatu waz-zani. Ya, ini bagi belum menikah, dalilnya ini dia. Az-zaniyatu waz-zani. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jallah. Apa dia? Dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Nah, itu bagi yang belum nikah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma, maka dicambuk dia 100 kali. Tapi bagi yang sudah menikah, asy-syekh wasy-syaikhah, asy-syekh wasy-syaikhatu, apa bunyinya? Farjumuhumal battah. Ini dalil juga, dirajam sampai mati. Begitulah menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau dah begitu bunyinya, berarti tetap saja ujung-ujungnya adalah dirajam sampai mati bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum nikah adalah dicambuk dengan 100 kali. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ada satu pendapat ulama yang lain tentang hal ini, yaitu adalah mazhab yang ketiga. Yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ditemukan maka dihukum mati. Yang kedua 100 kali cambuk bagi yang berzina, yaitu yang belum menikah. Kemudian bagi yang sudah menikah, asy-syekh wasy-syaikhatu farjumuhal battah, maka hendaklah dia merajamkannya, yaitu dirajam sampai mati.
Karena Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa ini adalah dikiaskan dengan hukum berzina. Tapi ada madhab yang ketiga, sebahagian pendapat juga mengatakan bahwa tidak dihukum mati, tidak dihukum zina. Ya, tapi apa? Tapi dijatuhkan hukuman takdir namanya. Dihukum takdir. Artinya apa? Dia tidak melihat dalam Al-Quran, dia tidak melihat dalam hadis, tapi sebahagian ulama jika ada fenomena semacam ini maka diberlakukanlah hukum takdir. Apa itu hukum takdir? Artinya adalah hukuman yang tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi kesepakatan ulil amri dan para ulama di tempat-tempat tertentu. Kalaulah hukuman ini ditegakkan, mungkin sudah lama masalah ini akan sudah bisa teratasi dalam kehidupan kita. Itulah karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika dia berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu disebutkan walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ketika itu kami utuskan Nabi Lut, dan ketika Nabi Lut itu berkata kepada kaumnya ketika itu, atatunal fahisha, mengapa engkau berbuat perbuatan yang keji ini, kata Nabi Lut kepada orang umatnya ketika itu yang kita sebutkan umat Nabi Lut. Ma sabaqukum biha min ahadin, padahal orang yang dahulunya min ahadin, tak satu seorang pun yang pernah melakukan perbuatan pada zaman Nabi Lut ketika itu. Apa maksud dalam satu ayat ini yang kita sebutkan? Bahwa tidak ada zaman sebelumnya yang melakukan LGBT kecuali dimulai ketika itu adalah tentunya pada zaman Nabi Lut alaihis salam. Termasuklah istri beliau yang juga suka sesama jenisnya, dan dia adalah menyukai perempuannya, kecuali adalah Nabi Lut ketika itu. Maka Nabi Lut begitu besar tantangan dan zaman pada zaman umat Nabi Lut alaihi salam. Lalu ayat tersebut disambut dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatannya yang ketika itu adalah terherat Nabi Lut, atamurunal fahisha, engkau perlakukan perbuatan ini, kata Nabi Lut kepada kaumnya, innakum lata'tunar rijal syahwatan. Rijalun, rajulun satu, laki-laki satu orang, rajulani, laki-laki dua orang. Kalau jamak banyak dia rijalun. Jadi kalau ada nama bapak-bapak Rijal di sini, mohon maaf. Itu berarti ada nama Pak Rijal. Berarti dia laki-lakinya dia jamak banyak. Kalau dia satu rojulun, ini saya menafsirkan ayat ini Bapak Ibu jamaah rahimahullah, mohon maaf Pak. Nama saya Romizal, tapi pakai Z bukan pakai jim. Romizal, Rijalun. Apa maksudnya? Apa yang dibuat oleh kaum Lut ketika zaman ketika itu? Innakum la ta'tuna rijal, sesungguhnya kalian semua mendatangkan laki-laki, tapi dengan syahwatan min dunin nisa, tidak dia lagi suka kepada lawan jenisnya perempuan ketika itu. Itulah kaum Nabi Lut. Bal antum qaumun musrifun. Jadi memang kaum homoseksual ini begitu luar biasa bahayanya. Karena saking bahayanya Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Artinya apa? Ini sudah ada dalam Al-Quran. Jangan dikira fenomena LGBT ini tak Allah singgung dalam Al-Quran, ada. Karena itulah maka begitu kita harus mengantisipasi, dan bahaya daripada LGBT ini luar biasa Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Maka Allah turunkan apa? Allah turunkan hukuman sebagaimana tiga pendapat para ulama tadi.
ketika sudah datang, maka salah satu dalil hukuman dalam Al-Quran bagi LGBT, karena ada juga yang menanyakan, Ustaz, mana hukuman Allah bilangkan, katakan dalam Al-Quran hukuman yang menyimpang itu. Apa kata Allah? Falamma jaa amruna, ketika sudah datang perkara, yaitu adalah perkara yang dimaksud adalah hukuman dari kami, ja'alna 'aliyaha wasafilaha. Ibu paham? Kami jadikan yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Kita tahu ketika zaman Nabi Lut, Allah hukum umat Nabi Lut. Begitu bumi pada saat itu, di zaman pada tempatnya itu diputar balikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Begitulah hukuman dan musibah yang Allah turunkan ketika zaman Nabi Lut pada saat itu. Hancur, banyak yang mati ketika itu di zaman Nabi Lut. Karena apa? Hukuman akibat yang sudah dibuatkan oleh dia. Ini diulang oleh Allah. Dalil ini kalimat adalah ja'alna 'aliyaha safilaha. Ini 2 kali Allah ulangkan. Bayangkan, 2 kali Allah ulangkan kalimat ini dalam Al-Quran. Padahal ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Berapa kali dalam Al-Quran? Tak ada diulang oleh Allah, cuma 1 kali. Padahal kita melakukan puasa ini tiap tahun. Yang namanya tragedi atau peristiwa kaum Nabi Lut itu hanya ada pada zaman Nabi Lut, tidak diulang-ulang, tidak ada pengulangan terjadi itu. Tapi Allah ulang hukuman, faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas ke bawah, kata Allah, yang bawah naik ke atas. Maka itulah Allah ulang 2 kali, karena saking pentingnya dan berbahayanya, yaitu penyakit-penyakit yang sudah kita ketahui hari ini, yaitu LGBT. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, maka oleh karenanya diabadikanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini. Adik-adik pernah baca ada namanya Dead Sea. Apa itu Dead Sea? Laut mati. Kita tahu laut mati di mana tempatnya. Laut mati. Orang Inggris, orang Barat bilang Dead Sea. Kalau orang Arab dia bilang apa? Bahrul Mayyit. Laut yang mati, karena kadar garamnya di situ luar biasa. Ternyata laut itu adalah bekas di mana musibah kaum Nabi Lut itu adalah ditimpakan oleh Allah menjadi lautan, dan lautan itu kadar garamnya luar biasa banyak. Jangankan kita, ikan yang biasa hidup di laut, kalau dah masuk ke dalam Dead Sea itu, yang kadar garamnya itu banyak, mati kan itu Bapak Ibu. Jadi ternyata ikan itu kalau kadar garamnya itu tinggi, mati dia. Kalau kita pergi ke sana bisa terapung, karena apa? Karena tak bisa tenggelam. Dan itu ada di sana, dan sudah dilukiskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, oleh karenanya hari ini kita sayang kepada putra putri kita. Tentunya dengan sayang ini adalah kita jaga dengan baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang memang sepatutnya kita meningkatkan iman dan takwa kita, agar kita juga lebih dekat kepada Allah, dan ibadah kita juga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.